lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam sesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, selamat siang Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami di sini sudah kembali berkumpul dalam pendalaman Alkitab online ini bersama Cisel ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Cisel ya Tuhan, biarlah Engkau menuntun Cisel untuk memberikan sharing dan pengajaran-pengajaran dalam belajar Alkitab ini akan menginspirasi bagi kita, dan Kau menggerakkan melalui Roh Kudus-Mu kepada pribadi kami semua ini untuk menjadi umat-umat-Mu yang setia, dan kami juga dapat memberikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kiranya Kau hadir di sini, kami percaya Kau hadir, walaupun kami terpisah dalam rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Kau hadir dalam rumah kami masing-masing, dan kami dapat mengucap syukur dan merasakan kedamaian dari firman-firman yang diberikan oleh Cisela ini. Berkati bagi mereka juga yang belum sempat hadir hari ini, kiranya Kau berikan perlindungan dan segala masalah yang sedang dihadapi agar mereka dapat bertahan dan tetap selalu setia kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya, Shalom. Ya. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa join. Anyway, pakai HP ternyata bisa. Oke, kita hari ini bahas tentang never give up. Banyak hal ya, apalagi hari-hari ini banyak orang yang merasa ya keadaan itu bikin putus asa. Ada banyak penyebab orang merasa putus asa. Mungkin dia merasa masalahnya lama banget, berat banget, atau keadaan nggak sesuai dengan yang dia harapkan, apa yang dia kepengen, apa yang dia pikirkan, dan bahkan dia doakan selama bertahun-tahun nggak terjadi, dan dia putus asa, atau dia terbeban dengan aib, dosa di masa lalu, dan hal lain yang membuat orang putus asa adalah sebenarnya perasaan sendiri. Mungkin dia ada orang-orang di sekitarnya, mungkin dia bisa ketawa-ketawa dengan orang sekitarnya, tapi hatinya merasa sendirian. Nggak ada orang yang mengertiin dia, nggak ada orang yang bisa dia ajak untuk bisa bicara dari hati ke hati gitu. Dan itu menjadi berat. Dan hal lain yang membuat orang putus asa adalah perasaan mengasihani diri sendiri. Kok aku begini ya, kok aku begitu ya,
kenapa aku nggak seperti dia, kenapa dia kayaknya enak gitu. Dan perasaan mengasihani diri sendiri itu membuat ya perasaan dan pikiran pribadi makin down. Kenapa yang aku usahakan gagal? Akhirnya orang jatuh pada rasa putus asa. Dia tidak punya harapan akan hidupnya sendiri, dia merasa tidak berguna, semua yang dia kerjakan kayaknya salah, kayaknya tidak ada menghasilkan, atau bahkan dia merasa hidupnya tidak ada tujuan lagi. Toh aku kerjain juga tidak membuat aku happy kok. Toh aku punya, aku juga tidak membuat happy kok. Toh aku berdoa, aku juga nggak mendapatkan jawaban kok gitu. Dia tidak punya harapan lagi atas hidupnya sendiri. Akhirnya fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokusnya pada segala macam hal negatif yang terjadi pada dirinya gitu. Itu yang iblis mau kan. Iblis mau kita memfokuskan diri pada hal yang negatif. Padahal harusnya kita memfokuskan diri pada semua hal yang positif di dalam kehidupan kita gitu. Orang putus asa juga bisa karena dia tidak punya keteladanan hidup, tidak punya teladan hidup. Tidak ada figure yang support dia. Tidak ada yang menemani dari hati ke hati. Secara fisik mungkin dia dikelilingin banyak orang. Kalau kita lihat kayak artis-artis gitu, selalu ada asisten ajudan dari masalah sandal, bulu mata, baju, semuanya. Bisnis semuanya dia punya asisten banyak gitu. Tapi tidak ada yang mengisi hatinya, maka dia bisa merasa putus asa. Merasa sendirian gitu. Ujung-ujungnya apa? Depresi, cari pelarian modelnya macam-macam, dari yang nggak tidur nonton sinetron, dari yang um, apa makan obat, minum, judi dan macam-macam. Dan kalau makin depresi tidak tertahankan bisa juga bunuh diri karena dia merasa udah nggak ada gunanya lagi gitu. Diusahain bertahun-tahun nggak bisa juga. Doa bertahun-tahun nggak ada hasilnya juga. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Nggak ada yang bisa tolong saya. Tuhan aja kagak tolong saya. Nggak ada orang yang peduli saya gitu. Akhirnya merasa putus asa. Nah, teman-teman, rasa putus asa ini sebenarnya normal. Itu terjadi sepanjang sejarah manusia. Selalu ada perasaan kayak gini. Kalau kita ingat satu Raja-Raja 19, Elia, dia pun pernah rasa putus asa. Padahal Elia bukan orang sembarangan. Dia nabi besar. Dia pernah mengalahkan 400 nabi Baal. Keren banget kan? Satu orang ngalahin 400 nabi Baal gitu. Habis dia menang lawan nabi Baal itu tadi, kok dia sendiri yang akhirnya ketakutan gitu. Karena diancam sama si ratu. Dia ketakutan, dia lari ke padang gurun, dan akhirnya karena dia sendirian di situ, dia merasa, aduh Tuhan, kayaknya aku pengen mati aja deh. Jadi Elia pun pernah merasa putus asa sampai depresi. Bahkan Daud, Daud yang dari awal aja kita tahu kisah hidupnya sejak masih muda ABG, dia udah dipilih sama Tuhan untuk jadi raja. Ternyata dia pun pernah rasa putus asa pada saat hidupnya down, dikejar-kejar banyak orang, dikodeta sama anak buahnya sendiri, jadi buronan negara, dia dikejar sama anaknya, dia rasa putus asa. Dan dia banyak sekali ungkapan itu di Mazmur-Mazmurnya, terutama Mazmur 13. Kita sudah berkali-kali baca Mazmur itu. Di situ Daud mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Aku harus alamin ini, berapa lama lagi Tuhan kau mau dengar doaku? Nah, sampai terakhir dia bilang, dia pengen tertidur dan nggak buka mata lagi. Singkat kata, dia pengen mati gitu kan. Jadi perasaan putus asa itu sebetulnya normal. Tapi kita tahu kisah akhir hidup mereka. Kok Elia bisa menang? Kok Daud bisa bangkit dan menang dengan luar biasa? Bahkan mungkin tokoh-tokoh lain juga Ruth di dalam kemiskinannya, kejandaannya dia, dihina orang, dia harus keluar dari negerinya sendiri jadi apa itu namanya? Jadi migran di negeri asing tanpa kenal siapa-siapa sampai harus makanan dicari apa tuh? Sisa-sisa bulir gandum yang jatuh.
keadaan yang miskin banget yang membuat orang putus asa. Tapi kita tahu bagaimana dia usaha dan menang gitu. Ayub, Ayub dari konglomerat dia jatuh kayak gitu, bukan cuma jadi jatuh miskin, dia pun menerima hinaan. Luar biasa, teman-teman, ada orang, teman datang, tapi bukan untuk support dia, malah disalah-salahin, malah dipojok-pojokin. Itu sebetulnya menyerang hati banget, karena dia merasa sendirian banget. Istrinya aja udah kabur gitu, tapi dia bisa bangkit menang. Wanita pendarahan, mungkin ini situasi yang lebih parah dibandingin COVID hari ini. Karena pada waktu itu orang yang pendarahan dianggap apa tuh namanya, dianggap nggak kudus, najis. Dia harus jauh-jauh, nggak boleh kena orang gitu. 18 tahun pendarahan dianggap najis tuh dikucilkan. Dikucilkan orang tuh, aduh, perasaan yang jauh daripada miskin ya, karena dia benar-benar sendiri. Itu perasaan yang paling berat. Perasaan tidak dicintai, perasaan sendiri itu perasaan yang paling berat. Dan si wanita pendarahan jalanan itu selama 18 tahun. Nggak main-main, nggak main-main. Tapi akhirnya dia bisa bangkit dan menang. Kenapa mereka semua bisa menang? Singkat kata, karena mereka memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang positif. Dia tidak memfokuskan hidupnya pada segala macam keruntuhan, segala macam hal yang jatuh itu tadi. Tapi mereka bisa menang karena hanya memfokuskan diri pada hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Jadi, trik pertama teman-teman, kalau kita mau bangkit dari keterpurukan, rasa putus asa, kita harus mengubah mindset kita. Fokus hidup kita jangan pada beberapa hal negatif yang sedang kita alami hari ini. Tapi ubah mindset kita pada hal-hal positif yang kita bisa nikmati hari ini dan pada harapan yang akan kita capai. Ayat pertama, Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi masa kesesakan itu memang sebenarnya nggak enak gitu buat daging manusia. Tapi Tuhan mau kita nggak tawar hati. Jadi hati kita, pikiran kita harus tetap bisa melihat hal yang positif. Bukan tawar hati, bukan makin mengasihani diri sendiri, bukan hanya menangkap hal-hal yang negatifnya, tapi lihat hal-hal yang positif yang ada hari ini, bahkan setitik pun, mungkin sekecil apapun hal positif yang hari ini kita alami, kita harus tangkap ini sambil terus melihat harapan yang di depan. Teman-teman, aku juga latihan loh hal ini. Kadang-kadang kalau namanya orang ya, semua orang tidak akan bebas dari perasaan ini. Ada kadang-kadang kita rasa nelongso atau rasa down dengan keadaan. Saya juga belajar untuk menangkap hal positif itu. Hal kecil, misalnya, Tuhan terima kasih, ternyata di mejaku masih ada makanan hari ini. Sekecil itu, aku yakin teman-teman semua tidak ada yang kesusahan makan juga kan gitu. Tapi kita syukuri gitu. Syukuri, benar-benar aku syukuri gitu. Aku bisa makan loh hari ini tanpa harus kesulitan yang gimana untuk makan. Di luar mendung dan hujan dan aku bisa duduk nyaman di dalam rumah gitu. Syukuri hal. Aku tahu buat teman-teman ini juga adalah hal kecil, tapi kita syukuri. Bahkan kadang-kadang kalau saya ada konflik dengan seorang teman yang mungkin kadang-kadang namanya pikiran tidak selalu sepaham kan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bisa jadi ada orang yang marah dengan kita atau gimana gitu. Kalau sampai dia reply, aku punya WhatsApp, aku syukurin itu. Tuhan terima kasih loh. Aku bawa itu beberapa kali dalam doa dalam sehari. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Si A mau reply aku. Hari ini dia reply aku satu kata iya doang. Aku happy. Karena mungkin minggu depan, Tuhan hari ini dia ada progres loh. Dia bukan cuma reply aku iya doang. Hari ini dia bisa nulis 1-2 kalimat. Aku happy. Thank you Tuhan. Aku belajar juga untuk mensyukuri hal-hal kayak gitu. Dengan tujuan apa? Agar aku bisa jaga hatiku tidak tawar dalam keadaan yang tidak bagus. Nah, teman-teman, untuk mengatasi rasa putus asa ini, ada satu perikop yang bagus banget, yaitu di Ibrani 12.
satu perikop itu Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bangkit dalam menghadapi keadaan yang tidak enak. Bukan cuma sekedar masalah, tapi keadaan yang membuat kita tawar dan mengasihani diri sendiri dan down, putus asa. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa terhadap engkau yang diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat pada Allah, kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita pada dalam waktu pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah, teman-teman, ini satu perikop sebenarnya bicara tentang hal ini. Agar kita tidak give up atas segala hajaran didikan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat ya tadi ya, masalah itu harus dialami oleh semua orang. Kita lihat tadi ayatnya di mana harus diderita semua orang. Ayat 8 bilang seperti itu. Jadi tidak ada orang yang bebas pada masalah. Bahkan kalau kita, mungkin kita nggak boleh compare ya. Di sini kita nggak boleh compare sama orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat tetangga kayaknya rumputnya lebih hijau. Kok dia enak ya? Kok dia hidupnya gampang ya? Kok dia baik-baik aja ya? Dia nyaman loh, dia bisa happy. Sedangkan aku harus struggle kayak gini. Aku yang udah disalahin, aku yang udah dijadiin kambing hitam, kok sekarang aku hidupnya gitu, dianya enak gitu. Life is unfair. Gitu. Teman-teman, kita nggak boleh banding-bandingin kehidupan. Rumput tetangga akan selalu tampak lebih hijau. Tapi kita nggak tahu loh, di sebelah itu rumputnya ada apa? Ada kutu kah? Ada tikus kecoa kah? Kita nggak tahu gitu. Jadi nggak guna kita membanding-bandingkan hidup orang, karena orang lain juga melihat kita. Kayaknya kok lebih enak. Jadi di sini Tuhan mendidik kita pribadi, bukan secara kolosal. Jangan membanding-bandingkan dan merasa tidak adil. Dan jangan bilang Tuhan tidak adil. Kok kayaknya Tuhan iseng banget. Dia dikasih enak, aku dikasih kayak gini. Jangan berkata seperti itu. Karena ya setiap orang akan mendapat didikannya masing-masing. Kalau kita baca dari perikop, Bapak dunia aja pasti mendidik anak-anaknya. Dan kita nggak pernah bilang, Papa kok jahat sih? Kenapa aku suruh belajar jalan? Kenapa aku dibiarin jatuh pada waktu aku belajar jalan gitu?
Malah kita appreciate pada waktu Bapak dunia kita mendidik kita. Dan Bapak dunia karena mengasihi kita, dia mendidik. Mana ada sekarang Bapak yang gendong anaknya terus. Kesian nanti kalau dia jalan kakinya capek. Kesian nanti kalau dia jalan dia kakinya masih lemas jatuh-jatuh. Udah aku gendong aja. Gak ada Bapak seperti itu. Dia akan biarkan anaknya jatuh bangun agar anak itu bisa berdiri dan lari. Karena kalau anak itu digendong terus, beneran kakinya bakal lemes. Jangankan lari, berdiri aja nggak akan kuat nanti gitu. Jadi si bapak biarin tuh anak jatuh bangun biar kakinya kuat, dan kita malah appreciate. Betapa harusnya kita juga appreciate Bapa di surga yang membiarkan, yang mengizinkan didikan-didikan kita alami sehingga kaki kita itu menjadi kuat. Bapak dan Ibu, Bapak kita itu bukan Bapak yang iseng, yang membiarkan permasalahan jatuh dalam kehidupan kita gitu. Dia Bapak yang baik yang mendidik kita. Kalau kita lihat, setiap kita pasti merencanakan hal-hal yang baik juga di dalam kehidupan kita. Di awal-awal mungkin kita menikah gitu dengan tujuan baik. Tapi kenapa dengan berjalannya waktu dan kita mengalami, wah kenapa mertua kayak begini? Kenapa ipar kayak gini? Kenapa sekarang aku harus menanggung ipar? Kenapa dia kayak begini? Dulu waktu pacaran nggak gini. Kenapa sekarang kayak begini? Segala sesuatu yang direncanakan baik, tahu-tahu kok ada gelombang. Gitu. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, segala macam gitu. Itu bukan karena Tuhan iseng. Bekerja, awal pertama kita bekerja, kan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaanku, biar aku bisa memperoleh berkat untuk kehidupanku dari sini. Nanti dengan berjalannya waktu, kok ada aja hal-hal yang menghalangi pekerjaan kita. Padahal diawali dengan doa. Bahkan hal kecil nih, saat berkendaraan, kita udah doain kendaraan kita udah pasang salib mungkin di mobil kita, mau berangkat kita udah berdoa, kok bisa aja sesekali gitu. Ban kempes, mobil mogok, dikemposin orang. Aku pernah alami itu beberapa kali gitu. Itu bukan karena Tuhan iseng. Walaupun semua sudah diawali dengan doa dan dengan maksud baik, aku dulu dikempesin orang pada waktu mau PA loh, gitu. Maksudnya baik kan? Kok dikempesin orang? Udah berdoa, maksudnya baik. Kok bisa aja masalah terjadi gitu. Nah, itu bukan karena Tuhan iseng, tapi memang Tuhan izinkan kejadian-kejadian itu untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kaki kita. Seperti murid harus terus belajar, bikin PR, exam. Seperti anak bayi harus terus belajar. Anaknya Vita lagi nguatin lehernya, abis itu harus belajar untuk apa tuh, nungging, belajar untuk duduk, belajar untuk berdiri, belajar untuk jalan, belajar untuk sekolah gitu. Sepanjang hidup kita harus terus belajar. Dan nanti akan ada waktunya setelah kita belajar untuk mendapatkan, kita pun juga harus belajar untuk melepaskan. Ini yang sakit. Belajar untuk melepaskan segala sesuatu. Melepaskan anak berangkat sekolah, melepaskan anak belajar menikah gitu ya. Kita juga nanti akan ada waktunya belajar melepaskan harta kita, melepaskan hak kita, bahkan melepaskan orang-orang yang kita kasihi. Bila orang tersebut mungkin dipanggil Tuhan atau apa gitu. Ada waktunya juga kita harus belajar untuk itu. Dan itu sakit. Tapi bagian kita harus setia dan tekun. Memfokuskan diri pada hal-hal yang positif. Agar hati kita tidak tawar hati. Teman-teman, syukuri didikan ini. Karena Tuhan hanya mendidik orang yang dia anggap anak. Nah, ini memang nggak gampang ya. Kita tidak akan bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini kok ambil orang yang aku cintai. Tuhan terima kasih kan hari ini aku ada masalah berat, ekonomiku kacau. Kita tidak akan ngomong seperti itu. Gitu. Tapi
kita syukuri kejadian tersebut. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, emang ini nggak gampang. Tapi kau mau bicara apa Tuhan lewat masalah ini? Biar aku bisa kuat, biar aku bisa tetap setia, biar aku tidak tawar hati, mampukan aku untuk mengerti didikanmu. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita katakan. Jadi teman-teman, didikan yang Tuhan izinkan adalah segala sesuatu yang nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tahu-tahu terjadi ya dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang kita cari-cari loh, bedain ya. Bukan masalah yang kita cari-cari gara-gara sendiri gitu. Misalnya kayak saya main judi, lalu duit saya habis, saya nggak bisa sama Tuhan. Tuhan, ini ujian kok izinkan terjadi, uangku habis. Kagak bisa gitu. Orang aku judi kok duitku habis ya, bukan gara-gara Tuhan gitu, gara-gara aku sendiri gitu. Jadi itu pendidikan sebetulnya, tapi gara-gara sendiri. Cuman Tuhan itu memang baik. Kalaupun kita pernah mengalami masalah gara-gara kebodohan kita sendiri, selama kita bertobat, kata kuncinya kita bertobat dan berbalik pada Dia, di sini kutuk bisa berubah menjadi berkat. Walaupun kita harus tetap duit hilang, tapi selama kita bertobat dan mendekatkan diri lagi pada Tuhan, di sini kutuk bisa menjadi berkat. Jadi teman-teman, ayat 8 tadi kita sudah baca bahwa kita ini bukan anak-anak gampang. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengizinkan permasalahan-permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita kuat, kaki kita kuat, dan kita menjadi dewasa. Ayat 11 mengatakan, memang tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih olehnya, perhatikan yang punya Alkitab, olehnya di situ nya bukan huruf besar, berarti bukan Allah. Nya itu siapa? Masalah. Nya itu bicara tentang masalah gitu. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh masalah tersebut. Jadi masalah rupanya mendidik kita, dan pada akhirnya kalau kita mau mengambil didikan tersebut, kita akan bisa menghasilkan buah yang memberikan damai. Kalau fokus kita hanya pada hal-hal yang positif dan pada Tuhan. Jadi biarkan diri kita dilatih oleh masalah tersebut. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Hari ini aku dengerin, nggak sengaja sebetulnya, testimoni dari Miss America. Rupanya dia adalah seorang tentara. Satu-satunya Miss America yang tadinya tentara, nggak pernah beli rok sepanjang hidupnya. Tahu-tahu dia ketemu orang, diparanin orang karena dia kulit hitam, dia diparanin orang, dia ditanyain orang, kamu lahir di negeri ini? Wah, dia sudah dengan juteknya bilang, iya. Kenapa? Terus tanya, kamu udah menikah belum? Belum. Punya anak nggak? Nggak. Emang kenapa? Gitu, dia udah dengan juteknya. Lalu orang itu bilang, kamu bakal bisa dengan mudah untuk jadi Miss America. Yuk kita ngobrol yuk gitu. Nggak tahu gimana dia setuju untuk ngobrol dan dia akhirnya mau untuk terjun di dunia Miss Pageant. Ternyata untuk menjadi Miss America dia fail, nggak main-main, 6 kali. 6 tahun dia fail terus. Wah, fail 6 tahun itu bukan waktu yang pendek loh. Sedemikian banyak dia berjuang, dia belajar, melatih diri, melatih untuk bisa jadi Miss America itu. Yang keluar juga nggak kecil. Yang dilatih juga nggak hal gampang gitu. Tapi dia lakukan dan masih fail. Sampai akhirnya dia marah dan bilang, kamu bilang gue bisa bakal menang dengan mudah gitu. Buktinya aku fail sampai berkali-kali. Tapi ternyata sebelum dia ngomong hal itu, orang yang rekrut dia itu tadi meninggal. Dan jadi kayaknya kejadian jelek bertubi-tubi dia alami. Tapi justru itu menjadi pemicu untuk dia untuk usaha sekali lagi. Demi orang yang rekrut dia yang meninggal itu tadi. Dan baru dia menang.
tapi lihat betapa ketekunannya. Jadi teman-teman, setiap orang pasti mengalami didikan-didikan ini tadi. Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Ini adalah ujian wajib yang harus dialami setiap orang. Tadi kita sudah baca di Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu siapa sih? Roh-roh yang hidup. Roh-roh yang hidup. Yang ada di sekitar kita. Relatif-relatif kita. Orang-orang sahabat kita yang kita kasihi. Gitu. Mereka pun sebetulnya juga mendoakan kita. Mereka ada dan menjadi pendoa bagi kita. Dan mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Berarti kita diminta untuk menanggalkan segala macam pemikiran negatif. Segala macam perasaan negatif yang menarik kita untuk tawar hati. Karena itu adalah tipuan-tipuan iblis yang membuat kita give up di dalam menjalani didikan kita. Jadi kita harus tanggalkan semua beban dan dosa. Semua yang negatif itu tadi merintangi kita. Lalu berlomba dengan tekun, kita tahu ya kata-kata ketekunan ya, ada komitmen, rajin yang berkualitas di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ini adalah ujian wajib, bukan compulsory. Tapi kita harus hadapi ini. Kalau kita mau berjalan di dalam jalan yang ditetapkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan Allah yang bertindak sembarangan. Dia bukan Allah yang bertindak tanpa tujuan. Dalam setiap pilihan, setiap tindakan yang Allah rencanakan, izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia punya maksud. Dan itu tertuang di ayat 10. Bilang, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini untuk orang tua lahiriah kita, untuk guru-guru sekolah lahiriah kita. Tetapi dia, hurufnya udah beda ya, dia Allah kita menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan tidak bertindak sembarangan. Dia punya tujuan di balik setiap didikan yang dia izinkan terjadi, yaitu agar kita berbalik pada dia, berpegang makin erat pada dia, dan mendapat bagian di dalam kekudusannya. Singkat kata, agar di balik didikan ini, kita makin mendekatkan diri pada Tuhan, agar kita dapat bagian di dalam kekudusannya. Itu Ibrani 12 ayat 14 ya, baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Lihat, kekudusan itu bukan sesuatu yang instan, tapi harus dikejar. Justru lewat keadaan yang tidak bagus, kita harus kejar itu tadi. Makin pegang sama Tuhan agar tubuh, roh, dan jiwa kita makin menjadi kudus. Boleh dibuka juga di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 1 Tes 5 ayat yang ke 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi teman-teman, di balik setiap didikan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita makin pegang dia erat, sehingga kita makin mengejar kekudusan itu tadi. Bukan hanya secara lahiriah kita hadir di PA, tapi di dalam tubuh, roh, dan jiwa kita. Makin sungguh-sungguh istilahnya. Makin berkualitas di dalam relasi dengan dia. Aku tadi pagi perjalanan ke gereja, aku telepon mama. Aku udah lama gak ketemu mama karena PSBB kan, dia gak bisa datang ke Jakarta. Mamaku kayaknya ada di sini. Jadi dia cerita, memang beberapa bulan ini
dia kena GERD, mah dia cukup parah gitu. Sampai rasa apa tuh namanya kena GERD itu kan rasanya nggak enak. Sampai dia rasa kayak sakit tenggorokan terus. Sampai ada sesek juga karena GERD itu bisa menyerang dan sering orang pikir itu jantung karena bisa bikin sesek nafas gitu. Lalu keadaan seperti ini, dia kan jadi berpikir juga, waduh, corona nggak ya? Karena tenggorokan nggak enak, karena ada rasa sesek juga kayak gitu. Terus makan juga nggak bisa enak karena harus milih banget makannya. Sampai dia nggak makan nasi, dia makan oatmeal melulu. Namanya makan oatmeal, jelas kagak kenyang kayak gitu-gituan. Nggak bisa menikmati makan. Terus dia cerita, aku sekarang jadi lebih dekat sama Tuhan. Terus aku tanya, loh kenapa? Iya, sekarang dikit-dikit semuanya aku doain. Dikit-dikit aku semuanya doain. Habis sakit, habis nggak enak. Tuh. Ternyata sakit kecil aja, hal kecil aja, itu membuat kita makin berkualitas untuk mencari Tuhan. Itu sebetulnya maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan memberikan didikan karena iseng. Kagak. Ada maksud Tuhan di balik itu, yaitu agar kita mengejar kekudusan secara berkualitas dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya didikan-didikan yang kita alami ini adalah kesempatan buat kita untuk merenung, untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, untuk makin mengevaluasi diri, untuk bertobat, untuk makin meminta kekuatan gitu, untuk makin bisa berconversation dengan Tuhan, menanyakan sama dia, Tuhan kau mau aku berubah apa yang maksudmu di balik ini semua gitu, agar kita bisa mendapat apa yang Tuhan mau, yaitu memperoleh bagian di dalam kekudusannya Tuhan. Seperti itu. Ibrani 11 ayat 12, tadi kita sudah baca 11-nya. Sebab itu, kuatkanlah tanganmu, tangan yang lemah, dan lutut yang goyah. Didikan memang harus selalu direspon dengan positif. Karena didikan itu adalah alat Tuhan untuk memurnikan dan mendewasakan kita. Agar ada buah kebenaran yang muncul. Kalau hidup kita makin berkualitas dengan Tuhan, makin conversation kita dengan Tuhan makin berkualitas, ya, kita mengejar dia dengan makin berkualitas, maka harusnya otomatis hati kita, pikiran kita terjaga. Kita nggak akan lagi mikir, aduh hidupku kok sengsara banget ya, aduh Tuhan jahat, aduh Tuhan tidak adil, kenapa dia hidupnya enak, kenapa aku malah begini-begini aja, gitu. Aduh percuma dia berdoa sama Tuhan, udah berdoa sekian lama, percuma lah nggak didengerin juga, udah bertahun-tahun, duh Tuhan ada nggak sih ya? Atau kita cari kambing hitam, gara-gara dia nih hidup gue jadi kayak begini gitu. Atau kita makin down, nggak ada yang dengerin gue. Duh teman gue gini-gini semua, nggak ada yang mau ngertiin gue deh. Gue mau cerita sama siapa yang nggak jadi gosip gitu. Ini semua adalah tipuan iblis. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh membangun relasi kita dengan Tuhan, memakai setiap hal positif, membuka hati dan pikiran kita makin positif, maka yang ada di sini adalah semuanya baik. Filipi 4 ayat 8 mengajarkan, yang ada di sini adalah semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ini yang harusnya ada di sini. Keadaan boleh tidak bagus. Keadaan boleh sepertinya dia tusuk saya. Keadaan boleh sepertinya dia kok lebih enak. Tapi yang ada di sini, enggak. Adil kok. Aku juga alami yang enak. Enggak, baik juga kok. Aku happy karena dia happy. Aku bisa bersyukur karena aku hari ini baik. Jadi yang di sini baik. Di sini baik, di hati pun juga tidak nelongso. Tidak akan tawar hati. Jadi ini teman-teman, maksud Tuhan di balik didikan. Agar kita bisa menjalin relasi yang berkualitas. Kalau kita bisa mengerti rencana Tuhan, kita tidak akan mutung. Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan menolak aku, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini kan perintah.
Ini perkataan Tuhan loh. Tuhan suruh kita bertekun. Supaya apa? Supaya kita jangan kecewa lalu mutung. Loh, kenapa kita kecewa dan mutung? Karena apa? Ayat 2. Karena kita akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Allah. Jadi singkat kata, kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan dikucilkan. Berasa sendiri kayak si Elia. Berasa sendiri kayak si Daud, kayak wanita pendarahan, kayak Ruth. Kita akan rasakan seperti itu. Bahkan hal ini juga udah terjadi sekarang. Orang-orang yang membunuh kita, yang mendakwa kita, dia pikir dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kayak teman-temannya Ayub. Dia pikir dengan mendakwa Ayub, dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang menyingkirkan wanita pendarahan, pikir dengan jauh-jauh ya, kamu najis. Dia pikir dengan lakukan itu, dia lakukan untuk ketaatan pada Tuhan. Dan hal ini juga terjadi. Jadi, jangan kaget. Kalau kita mengalami masalah, sampai kita mungkin rasa sendiri, rasa tidak ada yang menemani, rasa lonely itu tadi. Jangan takut, jangan kecewa, dan jangan mutung. Maka agar kita tidak kecewa dan kita tidak mutung, kita harus mengerti kehendak Allah. Bahwa di balik itu semua, Tuhan mau kita mengejar kekudusan agar kita memperoleh yang kekal. Jadi, pakai setiap permasalahan yang kita alami hari ini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas relasi kita dengan Tuhan. Iblis akan selalu berusaha untuk menjauhkan manusia, menjatuhkan manusia, menumbuhkan rasa putus asa. Karena itu memang pekerjaan iblis kan. Dia akan bilang, tuh gak ada yang ngertiin kamu kan. Tuh semua orang jahat. Lihat tuh yang sono enak, kamu begini-begini aja. Lihat tuh kamu udah doa sekian lama, gak didengarkan juga kan. Iblis memang berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena itu tugasnya dia. Yohanes 10 ayat 10a mengatakan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertama dia mencuri apa? Mencuri sukacita kita. Kita jadi nggak senang lihat orang lain senang. Orang lain berusaha untuk baik sama kita. Kita pikir ada maunya nih, orang lain nggak tulus nih kayak gitu. Dia mencuri sukacita kita, terus membunuh dan membinasakan. Karena iblis cari teman yang bisa dia seret untuk jatuh. Jadi bagian kita jangan jatuh pada tipuan iblis, tapi malah harus makin memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengalami permasalahan hari ini, kita salah, ya udah kita perbaiki. Kalau kita gagal, ya coba lagi. Gagal lagi, ya dicoba lagi. Gagal lagi, ya dicoba lagi. Jangan putus asa. Tapi kalau kita menyerah, udah, tutup buku deh. Semua selesai. Kita bukan pribadi yang menyerah, teman-teman. Kita bukan pribadi yang gampang putus asa. Selama kita mau berpegang kepada Tuhan, kita pasti bisa bangkit dari perasaan tawar hati itu. Makanya Paulus sangat mengerti hal ini. Bahwa manusia juga bisa mengalami rasa-rasa yang tidak enak. Makanya dia tulis Ibrani 12 ini tadi. Ini dia tulis karena keadaan hari itu umat Ibrani juga hampir mengalami putus asa. Makanya Paulus tulis surat ini untuk mengingatkan mereka agar mereka bisa bangkit. Paulus mengingatkan mereka dengan menceritakan tentang penderitaan yang dialami Yesus. Di ayat 2 dan 3 itu dia ceritakan bahwa dia, Yesus, juga mengalami kok hujatan, hinaan, kecaman, fitnah, gitu. Yesus juga mengalami semua itu yang tidak enak. Bahkan Yesus juga pernah mengalami rasa sendirian pada waktu dia disalib. Dia merasa sendirian itu tadi. Dia sampai bilang, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Karena dia rasa sendirian itu tadi. Di Getsemani dia rasakan ketakutan yang luar biasa. Seperti kita juga mungkin pernah merasakan ketakutan. Sampai keringatnya berdarah. Kita nggak sampai kayak begitu loh. Kita nggak sampai kayak gitu loh. Walaupun hidup kita juga kadang-kadang up down gitu. Tapi masalah kita nggak segede masalah Tuhan loh.
Kita nggak sampai harus berdarah-darah, kita nggak sampai harus dirajam, apalagi sampai menyerahkan nyawa. Nggak, kita nggak sampai seperti gitu. Jadi karena tantangan yang kita alami nggak sampai seberat Yesus, kita harus punya kekuatan untuk menghalau kesedihan itu. Yesus juga pernah alami, baca sendiri di Matius 26. Bahkan dia ketakutan, dia bilang kalau bisa lewat deh cawan ini. Dia merasa sendirian juga, tapi dia pergumulan juga, tapi dia berjuang. Berjuang di antara pilihan, memenuhi keinginan Bapa atau memenuhi kehendak pribadi. Dan dia tetap berjuang untuk memenuhi keinginan Bapa. Karena apa? Karena dia mengerti kehendak Bapa. Itu yang harus kita perjuangkan juga. Walaupun itu tidak gampang, tapi kita tidak sampai berdarah-darah. Tapi selama kita mengerti, saya mau komit untuk mengikuti keinginan Bapa. Walaupun tidak gampang, perjuanganku tidak seberat Tuhan Yesus. Belajar ayat 23, komitmen kita. Mata tertuju pada Yesus. Kalau mata hati kita tertuju pada Yesus, di sana ada harapan. Kita bisa komit pada panggilan kita, pada perutusan kita sebagai hamba Tuhan. Kita bisa fokus bahwa Dia lagi mau kita untuk menundukkan diri dan taat. Bahwa Dia lagi mau kita memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi teman-teman, pada saat kita down, kita kembalikan mata hati, fokus mata hati kita. Ayat 2 bilang, abaikan hinaan, tekun memikul salib. Itu kan hal yang tidak enak semua. Tapi abaikan deh. Biarin dia mau ngomong apa, biarin keadaan kayak gimana. Besok doa ekonomi gimana aku nggak tahu. Besok keadaan sakit penyakit kayak gimana aku nggak tahu. Pokoknya hari ini aku harus berjuang agar mata tertuju kepada Yesus. Agar bila keadaan memburuk, mungkin fisik melemah, iman kita tetap tidak putus asa. Dan iman kita bisa menuntun kita keluar dari keadaan. Keluar dari keadaan, belum tentu kita bebas dari masalah. Tapi keluar dari keadaan berarti kita tetap punya damai, kekuatan, sukacita yang melebihi segala akal. Itu yang harusnya kita kejar. Toh perjuangan kita tidak sampai mencucurkan darah kan? Seperti yang ditulis di Ibrani 12 ayat 4 itu tadi. Itu juga ada ayat paralelnya yang mencatat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi selama mata tertuju kepada Yesus, apapun yang Dia izinkan terjadi di dalam hidupku, aku pasti sanggup. Aku pasti kuat. Iya, kadang-kadang aku ada rasa down. Kadang-kadang aku ada rasa lonely. Kadang-kadang aku ada rasa tawar hati. Saat itu aku harus kembalikan lagi fokus hidupku. Abaikan hinaan. Pikul salib lagi. Dan kembalikan kualitas relasiku dengan Dia. Di dalam Dia, segala perkara dapat aku tanggung. Ini yang harusnya kita lakukan. Sehingga kita tidak jatuh pada rasa putus asa. Cuma sayangnya, manusia yang tidak berpegang pada Tuhan Yesus, dia biasanya cari yang pintas, cari yang nyaman, susah untuk ikutin hal kebenaran. Karena hal kebenaran, hal kekudusan itu tidak nyaman. Hal yang nyaman apa? Cari pelarian, cari yang hura-hura sesaat, cari yang enak tapi sesaat, atau cari mengasihani diri sendiri, minta dingertiin, minta dikasihani. Fokusnya hanya pada diri sendiri. Fokusnya hanya pada keadaan. Fokusnya hanya pada keinginan pribadi. Tapi kalau kita cari jalan yang pintas dan nyaman itu tadi, itu berarti kita memilih jalan kebinasaan. Karena itu yang dimau oleh iblis. Jadi jangan pernah mengasihi diri sendiri. Jangan fokus hanya pada keadaan. Apalagi fokus pada keinginan pribadi. Kepengenku dia kayak begini. Kepengenku keluargaku kayak begini. Kepengenku dia harusnya nggak alami itu. Harusnya aku yang alami ini. Gitu.
kayak kepengenku, keuanganku kayak gini. Nah, kalau aku cuma fokus pada kepengenku, aku maunya gini, pada saat hal itu tidak terjadi, kita akan kecewa dan marah. Jadi, luruskan, kembalikan fokus mata hati kita. Biar setiap kesusahan yang kita alami menjadi kesempatan untuk kita memurnikan iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, fokus kita jangan pada diri sendiri. Fokus kita jangan pada apa yang di dunia, tapi lepas itu semua. Biarkan fokus kita pada yang kekal, bukan yang fana. Biarkan penderitaan yang terjadi hari ini sebagai sarana untuk memurnikan iman kita. Ini ada satu contoh ya, Florence Chadwick. Dia adalah wanita perenang. Waktu itu dia mau berenang di Selat Catalina. Itu selat jauhnya 42 km. Pada waktu dia berenang 15 jam, ini pertama kali dia berenang ini. Dia berenang 15 jam, tahu-tahu kabut datang. Terus akhirnya dia merasa capek karena dia tidak bisa melihat tujuannya. Jadi dia rasa capek, aduh nggak nyampe-nyampe ini, 15 jam nggak nyampe-nyampe ini. Karena dia rasa capek, akhirnya dia give up. Dia give up, dia diangkut di kapal yang ngikutin dia berenang. Dan di situ dia tahu, ya elah kurang 1,5 kilo lagi gitu. Dikit banget kan 1,5 kilo, kan dia udah jalanin tuh 40 kilo lebih gitu. Dia nyeselnya setengah mati. Akhirnya dia usaha lagi. Pada waktu dia berenang yang kedua kali, sama. Kabut datang lagi. Tapi apa terjadi? Pada waktu kabut datang, dia membayangkan. Di pikirannya dia membayangkan. Di situ pantai. Aku bisa lihat pantai itu. Sedikit lagi pantai. Dan dia terus bayangkan pantai itu. Akhirnya apa? Dia sampai di pantai itu. Padahal situasinya sama. Tapi ternyata resultnya berbeda. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda. Hatinya berbeda. Jadi teman-teman, apapun keadaan kita hari ini, pastikan kita punya hati dan mindset sesuai yang Tuhan mau. Yaitu mata yang tertuju pada Yesus, hati yang tidak tawar, kualitas relasi dengan Tuhan yang diperbaiki. Pada waktu kabut datang di dalam kehidupan kita, kita jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Kita ingat bahwa Yesus pun udah menderita untuk aku kok. Yesus bisa. Aku nggak sampai seberat Yesus. Kalau Yesus bisa, aku pun bisa. Gitu. Yesus nggak menyerah juga untuk aku. Dan dia tidak pernah bilang, ya udahlah, Sheila cuman bahan dasarnya debu tanah doang. Udah, Sheila aku give up aja deh, aku bikin lagi yang baru. Dia nggak give up for me loh. Dia nggak menyerahkan kita. Kalau Yesus nggak give up akan kita, jangan kita give up akan Yesus juga. Lalu kita belajar. Kayak si Florence Chadwick ini. Pada saat kita tidak bisa melihat ending dari permasalahan kita. Bayangkan itu. Itulah harapan kita. Bayangkan, lukiskan itu di dalam hati dan pikiran kita. Itulah ending dari kehidupan kita. Terus mengayuh. Terus berenang. Perbaiki kualitas kita dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi segala perkara. Tapi hari ini, di dalam hati dan pikiranku, aku harus bisa membayangkan pantai yang aku tuju. Pergumulan hidup mungkin mengaburkan pandangan kita. Tapi di sini justru kita punya kesempatan untuk memandang tujuan kita dengan mata iman. Mata iman. Ibrani 11 ayat yang pertama.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita belum lihat, namanya harapan. Kalau kita sudah lihat, udah pegang, udah punya, ya bukan harapan lagi. Jadi sekarang iman itu adalah harapan. Segala sesuatu yang masih kita pengen, masih kita harapkan, masih kita belum lihat di depan mata kita, belum terakhir. Tapi harus sudah ada di mata iman kita. Harus sudah kita bayangkan di dalam hati dan pikiran kita. Ini yang harusnya kita punya. Fokus kita adalah kualitas relasi kita dengan Yesus, di mana di situ kita mengejar kekudusan dan kita tahu Yesus adalah garis akhirnya. 1 Kor 9 ayat 24 sampai 27. 1 Kor 9 ayat 24 sampai 27. Di situ digambarkan bahwa hidup kita itu seperti atlet. Atlet di dalam pertandingan. Dia harus tekun untuk berlari. Dia harus latihan. Latihan butuh ketekunan. Walaupun dia belum lihat ujungnya, dia harus tekun, usahakan. Seperti si Florence Chadwick itu tadi. Dia harus fokus pada apa yang dia mau capai. Pada saat teman-teman bisa makan nasi padang, mungkin atlet itu nggak bisa makan nasi padang karena dia harus jaga dietnya. Pada waktu dia nggak doyan makan oatmeal, dia harus makan oatmeal karena itu adalah dietnya gitu. Nggak boleh makan goreng misalnya, semuanya dikukus. Aduh, dia harus tekun. Semuanya masih tidur, dia harus pagi bangun lari. Mungkin lagi hujan, dia harus latihan. Dan semua yang dia lakukan itu tadi, dia lakukan dengan tujuan. Harus ada tujuannya. Karena tanpa tujuan, orang tidak punya harapan. Tanpa tujuan, orang tidak punya harapan. Tanpa harapan, orang akan gampang putus asa. Jadi teman-teman, pastikan kita hidup dengan iman yang ada harapan, yaitu Yesus dengan tujuan kualitas kudus di dalam kekekalan. Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, dia melupakan yang di belakangnya. Dia nggak bilang, aduh Tuhan dulu hidupku enak. Tuhan sekarang teman-temanku udah jadi pejabat semua. Tuhan teman-temanku kaya semua. Kenapa sekarang aku harus bikin jala jadi beginian doang? Tuhan, karena aku udah kerja buat kamu. Kenapa aku mengalami aniaya? Kenapa aku dibuang? Kenapa aku dikucilkan? Kenapa aku harus tenggelam? Kenapa aku harus di penjara? No. Hidup dia lebih enak Tuhan. Padahal aku yang kerja untuk kamu. Hidup ini tidak adil Tuhan. Aku yang kerja untuk kamu malah sengsara. No. Paulus tidak mengatakan seperti itu. Dia lupakan yang di belakang. Dan lari. Lari dengan fokus kepada Yesus. Fokus dia cuma satu, yaitu kekekalan yang kudus. Ini juga yang harus kita kejar, teman-teman. Fokus pada hasil akhirnya. Abaikan hinaan dan kesesakan kita hari-hari. Kita nggak bisa ngubah keadaan. Kita nggak bisa ngubah dia. Dia yang menekan aku, dia menghina aku, dia yang mengucilkan aku nggak bisa ubah dia. Dia yang mencuri aku, dia yang semena-mena sama aku. Dia mengatakan hal-hal pahit sama aku nggak bisa ubah dia. Tapi udah, abaikan semua itu. Kalau Yesus bisa fokus pada kekekalan, Paulus bisa fokus pada kekekalan. Bahkan wanita pendarahan pun bisa fokus menjalani kehidupannya dengan kebenaran sehingga dia mendapatkan keselamatan pada Yesus. Hari ini teman-teman, kita punya Tuhan yang sama. Selama kita mau memperbaiki kualitas hidup kita dengan Tuhan, Filipi 3 ayat 13 akan terjadi. Di dalam Dia, aku sanggup. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Maka kita bisa mengakhiri pertandingan hidup ini tadi dengan menang. Apapun keadaan kita hari ini,
Jangan putus asa, jangan lemah, stay fokus. Abaikan hinaan. Pada waktu kita fokus, kita jangan pakai kekuatan sendiri. Aku kasih beberapa ayat pegangan di sini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan pakai kekuatan sendiri. Karena kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita akan kecewa. Kita tidak akan dididik karena kita merasa, aku bisa, aku yang lakukan ini, aku yang bereskan ini. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri. Fokus pada rencana Tuhan. Biarkan aku yang terus diubahkan. Fokus juga berarti tetap tekun, tetap taat, tetap setia seperti Kejadian 39 ayat 23. Aku kasih contoh si Yusuf, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya pada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya diperbuat Tuhan berhasil. Yusuf kita tahu alami aniaya kayak apa deh. Saudaranya buang. Potifar fitnah dia. Kepala penjaranya, teman-teman di penjara juga lupakan dia gitu ya. Jadi dia mengalami fitnahan yang luar biasa. Tidak heran Yusuf pun juga merasa lonely. Ingat, perasaan lonely itu adalah perasaan yang paling berat. Mother Teresa pernah mengatakan juga bahwa perasaan kesepian, perasaan tidak dicintai, perasaan lonely, itu adalah perasaan yang paling berat, yang paling bisa membuat kita down. Tapi Yusuf bisa bangkit. Dia tetap menjaga integritasnya. Dia tetap tekun, dia tetap taat, dia tetap setia di dalam relasi yang berkualitas dengan Tuhan. Seperti yang diajarkan di Ibrani 12. Akibatnya apa? Tuhan buka jalan untuk dia. Stay fokus. Stay fokus berarti juga jangan mudah menyerah. Jangan tunduk sama kepahitan hidup. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sekali lagi, penderitaan itu ternyata adalah kasih karunia. Ini sesuatu yang bertentangan dengan konsep dunia. Konsep dunia maunya enak-enak aja gitu. Makanya iblis pakai ini sebagai tipuan gitu. Tapi justru Tuhan mau di balik penderitaan, Tuhan mau kita memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas relasi kita dengan Tuhan. Jadi jangan mudah menyerah sama kepahitan hidup. Kalau untuk hal dunia aja, si Thomas Alva Edison ratusan kali gagal bikin listrik, dia coba lagi. KFC gagal berapa kali, dia coba lagi. Miss America dia gagal bertahun-tahun, dia coba terus. Kita yang punya Tuhan, jangan kalah. Jangan putus asa dengan kepahitan hidup. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam Tuhan, kita bisa tekun, kita bisa sabar, kita punya kekuatan untuk menanggung kepahitan hidup. Stay fokus. Stay fokus means juga kita bisa menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat pertama, kita udah hafal semuanya. Semua indah pada waktunya. Nah, kalau kita bisa ngomong semua indah pada waktunya, kapan waktunya? Nggak tahu. Ya udah tunggu aja. Sambil terus berelasi sama Tuhan. Sambil terus jaga hati dan pikiran kita. Sambil terus memfokuskan diri pada harapan. Sambil terus tekun memikul salib kita. Mengabaikan hinaan. Karena kita tahu semua indah pada waktunya. Mazmur 37 ayat 5-9. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percaya padanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti di siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya membawa pada kejahatan. Lihat,
Lengkap banget, lengkap banget. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan ikuti emosi sendiri, ntar kita malah jatuh. Kita emosi, itu nanti malah mengarahkan pada kejahatan. Kita tawar hati mengalahkan kita, melit kita pada kejatuhan. Tapi selama kita sabar dan kita tekun di dalam Tuhan, nanti ada waktunya. Tuhan akan bukakan semua kebenaran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tetap jaga kualitas kita dengan Tuhan. Fokus pada hal tersebut. Fokus pada Tuhan juga berarti kita tetap berharap sama Dia. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam hatiku, di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana Daud menguatkan diri? Walaupun dia tertekan, jiwa tertekan, gelisah, tapi roh menguatkan dia. Roh bilang, jiwa jangan tertekan, roh menguatkan dia. Roh bilang, tetap berharap pada Allah, stay fokus pada Allah. Ini juga yang harus kita lakukan. Pada saat jiwa kita tertekan, biar roh kita menguasai jiwa kita. Jangan kebalik. Jangan jiwa kita yang lagi negatif ngomong sama roh, Tuhan nggak ada. Udah bertahun-tahun, dia nggak berubah tuh. Lihat, dia makin semena-mena sama kamu. Lihat, Tuhan nggak adil. Dia enak-enak, kamu yang layani dia setengah mati. Gitu. Jadi jangan jiwa yang menguasai roh. Tapi roh kita harus menguasai jiwa. Roh kita harus bilang, ngapain sih tertekan? Ngapain sih kayak gitu? Ayo tetap fokus sama Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Daud. Mazmur 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi tetaplah berharap. Walaupun kita tidak bisa melihat pantai, tetap bayangkan pantai itu di mata kita. Walaupun kita tidak tahu ending kehidupan kita kayak apa, tetap harapkan itu, bayangkan di dalam pikiran kita. Endingnya seperti ini Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Harus sesuai dengan kebenaran ya, bukan sesuai dengan karepku gitu ya. Endingnya seperti ini Tuhan, seperti dengan kebenaran-Mu, sejalan dengan kebenaran-Mu. Pada saat kita mengharapkan ending yang sesuai di dalam kebenaran Tuhan, itulah pantai harapan kita. Lalu, stay fokus berarti juga tetap tenang. Karena saat kita ada tenang, kita ada kekuatan. 1 Petrus 4 ayat 7. Yesaya 30 ayat 15. Di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Di dalam tinggal tenang, kita bisa berdoa. Jadi fokus menuntun kita pada doa yang berkualitas. Fokus, hati kita juga tenang. Tekun juga di dalam doa. Kisah 12 ayat yang kelima menceritakan bagaimana pada saat berdoa dengan kualitas, dengan sungguh-sungguh, maka pintu penjara terbuka. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakan pada Allah. Doa itu membukakan penjara. Penjara apa? Penjara nelongso, penjara kemarahan, penjara kayaknya tidak ada harapan, penjara merasa tidak adil, penjara merasa aku dicuri orang, penjara aku kok dituduh terus. Nah, doa membukakan kita dari penjara-penjara. Itu yang memenjarakan jiwa kita sendiri. Jadi fokus agar kita tekun di dalam doa. Lalu kita juga harus fokus. Pada waktu kita fokus, kita juga harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Roma 2 ayat 7. Ini penting. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Perbuatan baik kita harus dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Bukan dengan motivasi biar aku dapat pujian. Ya. Jadi perbuatan baik yang untuk kemuliaan Tuhan
ini harus tetap kita lakukan juga dengan tekun, dengan fokus. Kenapa? Saat kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun situasiku sendiri lagi tidak baik, di situ kita sebetulnya bisa melihat loh, bahwa saya ini bukan orang yang paling sengsara, bahwa masalahku ini bukan yang paling berat sedunia, enggak, bahwa aku yang bermasalah ini ternyata masih bisa membuat orang tersenyum. Nah, itu. Ini akan membuat kita tidak merasa lonely lagi. Ini akan membuat kita tidak merasa tidak berguna lagi. Tapi ternyata kehadiranku ini ternyata bisa menjadi berkat juga buat orang dengan tulus gitu. Jadi tetap tekun melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kita lagi terbeban berat. Jadi kita bisa lepas fokus dari diri sendiri, mengembalikan fokus kita pada Tuhan. Di situ kita akan menemukan joy, sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya, kekuatan yang sesungguhnya. Teman-teman, kita harus pakai masalah sebagai batu loncatan agar kita makin naik. Jangan pakai masalah sebagai batu yang menenggelamkan kita, tapi pakai masalah sebagai batu loncatan yang meningkatkan iman kita. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan Allah bertahta di sini, harusnya kita tidak putus asa. Harusnya kita bisa terus menguatkan diri di dalam Dia. Harusnya kita bisa terus makin memfokuskan diri di dalam kualitas relasi pada Dia. Makin memfokuskan diri pada hal-hal itu tadi, tidak pakai kekuatan sendiri, ketaatan, kesetiaan, tidak menyerah, sabar menunggu waktu Tuhan, tetap berharap pada Allah, pada ketenangan, pada ketekunan, pada doa, pada kebaikan-kebaikan yang tulus seperti itu. Asal kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Saat itu kita akan bisa naik seperti Raja Wali. Kita akan bisa yang dikatakan orang terbang di atas badai, berjalan di atas air. Masalah tidak lagi menjadi masalah, tidak akan membuat lagi kita tenggelam, tidak akan membuat kita putus asa, tapi akan membangkitkan kita dan menimbulkan kita makin naik. Di sini kita akan menjadi lebih dari pemenang. Pasti udah tahu lagi semua lagunya, lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Roma 8 ayat 37. Ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah salah, perbaiki. Kalau kita pernah gagal, coba lagi. Kalau kita gagal lagi, ya dicoba lagi. Tapi jangan menyerah. Karena pada saat kita menyerah, semua selesai. Dan akhir dari segala ketekunan, fokus kita adalah ada upahnya. Ayat terakhir, 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7b. 2 Tawarikh 15 ayat 7b. Ayat 7 semua deh. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ini ya yang harus terus kita perjuangkan. Kalau salah perbaiki. Kalau gagal coba lagi. Kalau down bangkit lagi. Yang penting jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke David. Kalau ada yang tanya dan doa syafaat. Amazing Sheila, saya sangat diberkatin. Oh, hai Cirita. Hai. Kok di sini bukannya ikut rekoleksi? Saya harus komit kalau mau belajar tuh harus jadi murid yang taat. Thank you, Sheila. Eating today. Thank you. You're most welcome. David.
Ini pengumuman dulu kali ya, Ci? Boleh. Udah kelihatan kan, Ci? Ya. Ya. Persembahan kolekte di bulan Januari, tanggal 4 sama 17 Januari, totalnya 1,1 juta. Kolekte bulan Januari ini telah kita transfer ke rekening pelayanan Santo Thomas. Yang kedua, channel YouTube untuk melihat rekaman dapat melihat di PA Living His Word. Dan yang terakhir, kolekte atau persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5700129766 atas nama Ibu Grini. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mungkin ke Sandy. Ya, Ci. Silakan, Sandy. Ya. Kita daraskan Mazmur 23 sama Yohanes 15 dulu ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lanjutkan dengan Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita lanjutkan dengan doa tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah sumber segala kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu sepanjang hari ini, perlindunganmu, berkat dan karunia yang kami dapatkan sampai sekarang Tuhan, penyertaan-Mu terutama di dalam pendalaman Alkitab online ini. Kami percaya Tuhan Kau sungguh hadir, karena 2-3 orang percaya di dalam Kau, maka Engkau hadir. Curahkanlah kami rahmat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh bertumbuh dan berbuah manis, terutama bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk setia Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan setiap masalah yang boleh kami hadapi, ajar kami untuk bersyukur dan mampukan kami Tuhan untuk mampu melihat masalah sebagai batu loncatan kami agar iman kami bertumbuh dan kami tidak menyerah. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu menjaga anak-anak-Mu dan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami mau bangkit Tuhan setiap kami jatuh. Dan kami mau buka hati kami lebar-lebar hanya untuk-Mu Tuhan. Bekerjalah penuh Roh Kudus dan biarlah setiap masalah dapat mendewasakan iman kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Terima Thank kasih. you, Kita. Thank you, Cisila. Thank you so much. Thank you. Bye. Ya. God bless. See you next Thank week. you. Thank you.